Makanya Allah menjamin kata-kata walaqad yassarna yusrun, min kata yusrun. Sangat mudah bagi siapa yang ingin belajar Al-Quran itu. Maka kunci yang kedua dalam menghafal Al-Quran, selain kita yakin, kita dipermudah, sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin di sini Ustazah Rahayu yang kita perlu tekankan ya, mungkin di sini proses menghafal, karena Khadimul Quran ini adalah gudangnya para penghafal ya. Maka Ustadz, Tuan Guru Mahfuz itu setiap beliau mulai mengajarkan kita Al-Quran itu dulu sering Kak Nana dengar, walau dia setelah Al-Quran itu beliau ulang-ulang terus. Kemudian di sini Kak Nana kaji, penasaran kan kenapa Ustadz itu terus yang beliau takrir, yang beliau ulangi. Karena awal belajar Al-Quran itu adalah dengan ayat itu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nah, di situ kalau kita telisik dari segi nahwunya, qawaidnya itu kan walaqad, lam sama qad. Kalau sudah belajar nahwu itu nanti situ ada lam dan qad itu sebagai taukid, wa tahqiq. Nah, itu sebagai penguat. Nah, biasanya kalau sudah ada lam itu tidak mesti ada qad. Tapi kenapa di dalam ayat yang tentang belajar Al-Quran ini lam sama qad itu ditaruh? Apakah tidak mubazir? Tidak. Karena di situ Allah ingin menegaskan lam di situ itu adalah sebagai jaminan. Kenapa harus ada jaminan di ayat ini? Karena Allah sudah mengetahui nanti hamba-hambanya itu banyak yang putus asa ketika belajar Al-Quran. Maka lam di sini sebagai penjamin. Karena di situ pasti banyak yang putus asa dalam belajar Al-Quran, apalagi menghafalnya. Baru kira selembar deh, terus kita lupa 2 ayat, nyerah kita kan, nggak berani kita maju ke Ustaz. Dulu kadang-kadang juga gitu, pernah masa-masanya kayak gitu. Kemudian qad, kenapa qad di situ ditambah lagi padahal sudah ada lam taukid di situ? Karena ini sebagai tahqiq, tahqiq di sini sebagai penguat agar kita yakin bahwasannya orang-orang yang belajar Al-Quran itu syaratnya yang pertama itu adalah yakin. Maka di situ walaqad. Nah, orang yang menghafal Al-Quran itu harus walaqad, yakin, tahqiq, taukid. Nah, yang kedua, walaqad yassarna. Yassarna di situ dalam Arab itu kan kalau mudah, kata-kata mudah itu sering dikatakan sering menggunakan diksi yusra, atau kalau mudah itu sahlun kan biasanya, sahlun, sahal kan. Tapi kenapa dalam ayat ini menggunakan kata yusra? Karena bedanya sahlun sama yusra. Kalau sahlun itu dia relatif. Kata-kata relatif itu ada yang mudah bagi orang, yang bagi orang yang lain sulit. Paham nggak maksudnya? Misalnya nih Rahayu kan pinter komunikasi gitu kan. Nah, bagi Rahayu itu mudah. Tapi kalau bagi orang lain itu mungkin ada yang kaku dalam ngomong. Nah, itu namanya sahal. Tapi kalau yusrun itu, bedanya yusrun di sini adalah maka kemudahannya itu tidak terbatas. Sangat mudah. Makanya Allah menjamin kata-kata walaqad yassarna yusrun, min kata yusrun. Sangat mudah bagi siapa yang ingin belajar Al-Quran itu. Maka kunci yang kedua dalam menghafal Al-Quran, selain kita yakin, kita dipermudah, sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata-kata walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Kata-kata lidzikr. Nah, di situ kalau lamnya di sini sebagai proses. Kata-kata lidzikri. Nah, kenapa kata-kata dzikr? Alif lamnya di situ kan proses, berarti proses dalam belajar Al-Qur'an. Kemudian kenapa kata-kata dzikr? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita belajar nanti lebih jauh, itu setiap hal yang mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan kata-kata dzikir. Nah, makanya kenapa sholat juga dikatakan zikir kan? Doa zikir, katanya gitu. Makanya di setiap hal yang mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan dzikir. Maka sebenarnya para penghafal Quran itu tidak salah dikatakan hifz pada hafizul Quran, hufaz. Tapi lebih ahsan dikatakan sebagai dzikr bagi para pengingat. Karena
tujuan atau esensi dari menghafal itu tidak kita ingin disanjung sebagai penghafal Quran, apalagi pas lomba-lomba MTQ itu, bukan. Tapi tujuan esensi kita menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran itu lidzikr, untuk mengingatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya, kalau kita telisik satu persatu. Kemudian yang terakhir, fahal min muddakir. Nah, di sini ada kata-kata min. Min itu kembali kepada siapa? Kepada syaks, pada orang yang natik. Maka siapa yang ingin memulai? Kan itu katanya, telah aku mudahkan padamu Al-Quran. Maka apakah bagimu tidak ingin mempelajarinya? Nah, maka di sini kita ditegur oleh Allah. Kalau aku sudah meyakinkan kamu bahwasanya Quran ini mudah, kemudian itu sebagai pengingat aku juga, aku sebagai Tuhanmu, apakah kamu ingin memulainya? Nah, Masya Allah, itu sudah 4 yang menjadi yakin. Kemudian yang kedua, kita harus sudah dimudahkan, mudah Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga, lidzikr, sebagai pengingat kita sebagai hamba. Kemudian yang keempat itu fahal min muddakir, apakah kita yang sebenarnya yang sulit itu siapa gitu, Al-Quran apa diri kita sendiri gitu kan. Soalnya kalau mim bertemu dal itu lebih mudah. Kalau dalam belajar tajwid itu kan za itu lebih mudah disebut daripada da. Kalau za itu sifatnya rohwah namanya. Tapi kalau dal itu namanya apa? Qalqalah, infijar. Da, perlu diledakkan gitu kan. Maka ketika kita ingin menghafal Al-Quran, perlu kita ledakkan tuh pesimis-pesimis yang meracuni kita. Kemalasan itu harus kita ledakkan, harus kita hilangkan. Maka konklusinya adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu adalah satu ayat yang sangat kompleks bagi kita. Sebenarnya itu salahnya atau sulitnya itu bukan di Al-Qur'annya, karena Allah sudah menjamin kan yang pertama. Kemudian pakai kata-kata yusrun, mudah banget. Cuma kita aja yang baru saja diuji sebentar langsung ngeluh, baru lupa sebentar langsung ngeluh.